guys, selamat datang kembali di Baratas Vlogger. Jadi kemarin ketika saya beres-beres kamar ya, kamar saya itu berserakan itu ya, banyak-banyak buku-buku yang berantakan banget. Dan tidak sengaja saya menemukan ini dia. Saya menemukan adalah raport sejak saya SMA ya. Jadi banyak banget yang bertanya pastinya kan ya, Bang, untuk beasiswa nilai raportnya harus kayak gimana ya? Jadi buat teman-teman kalian yang ingin masuk universitas ya, baik dalam maupun luar negeri, kita harus mengirimkan raport SMA atau SMK dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 2 gitu ya. Jadi ini akan sebagai referensi aja buat teman-teman semuanya. Jadi saya harus dapat nilai yang segitu, enggak gitu ya, tapi ini sebagai motivasi kalian untuk bisa mendapatkan beasiswa. Oke, karena biasanya beasiswa itu kita dapat dari tes, kemudian juga ada wawancara, kemudian juga ada dari bakat minat dan sebagainya. Langsung saja saya akan buka hasil raport saya ketika saya SMA ya. Kita mulai dari kelas 10 ya, semester pertama. Pendidikan agama 9191, PKN 94, bahasa Indonesia 8383, bahasa Inggris 8080, matematika 81, fisika 75 81, biologi 84 80, kimia 73 89, sejarah 91, geografi 87, ekonomi 90, sosiologi 77, seni budaya 91, PJOK 178, TIK 9386, Mandarin 7678, dan muatan lokal praktik 76. Oh iya, saya lupa bahwa di nilai raport saya ini ada dua nilai guys. Pertama ada kognitif atau pengetahuan, yang kedua tuh ada psikomotor atau praktiknya. Nah, di situ juga ada namanya muatan lokal. Jadi di muatan lokal ini saya belajar bagaimana kita harus membuat prakarya sambil kita berwirausaha, sambil menjual barang kepada banyak customer gitulah ya, untuk bisa menghasilkan banyak uang. Nah, kalau kita bisa lihat dari peringkatnya, saya dulu adalah peringkat 4 dari 35 siswa. Next, semester 2. Pendidikan agama 9891, PPKN 99, bahasa Indonesia 8886, bahasa Inggris 7575, matematika 74, fisika 8184, geologi 9080, kimia 7672. Di sini ada ceritanya gitu ya, kenapa saya dapat nilai segitu kimianya ya. Di sini ceritanya sih ini beneran toxic. Jadi saya nggak mau cerita yang buat kalian semuanya ya, karena ini ceritanya sangat toksik banget lah. Sejarah 93, geografi 98, ekonomi 90, sosiologi 81, seni budaya 92, PJOK 9376, TIK 9586, bahasa Mandarin 7978, muatan lokal 73, dan tetap saja peringkat saya tetap 4 dari 35 siswa. Jadi di kelas 10 ini saya adalah peringkat bertahan rupanya ya. Dan kalau kita bisa lihat dari mata pelajarannya kok sama gitu ya. Jadi di kelas 10 ini saya harus mengambil tes jurusan supaya kita bisa menentukan apakah jurusan yang kita pilih IPA atau kita pilih IPS gitu. Nah, kebetulan saya pilih adalah IPA. Karena kalau IPA itu kan pasti ada matematika, fisika, biologi, dan kimia gitu ya. Kita lanjutkan. 11 semester 1. Agama 9588, PKN 96, bahasa Indonesia 7979, bahasa Inggris 7979, matematika 87, fisika 7684, biologi 8380, kimia 7875, sejarah 91, seni budaya 77, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 9781, TIK 188, bahasa Mandarin 9782, dan muatan lokal 84. Peringkat kelima dari 26 siswa. Kok bisa ada muatan lokalnya tata boga gitu ya. Jadi tata boga ini kita akan belajar berkelompok untuk memasak. Jadi ada prosesnya gitu ya. Jadi minggu ganjil itu kita berkelompok untuk berencana memasak apa gitu ya. Dan nanti di minggu genapnya kita mulai prakteknya di situ. Nah, di sini kita prakteknya adalah belajar bekerja sama, cita rasa, komunikasi,
dan teknik memasak yang benar gitulah. Oke, nah kemudian kalau saya bilang mata pelajaran yang saya suka itu adalah saya paling suka di pelajaran matematika sama bahasa Mandarin. Yang tidak sukainya adalah pelajaran kimia. Kelas 11 semester 2, Pendidikan Agama 9693, PKN 98, Bahasa Indonesia 987, Bahasa Inggris 8677, Matematika 91, Fisika 8983, Biologi 983, Kimia 7678, Sejarah 92, Seni Budaya 82, PJOK 9878, TIK 8987, Mandarin 9883, dan Tata Boga 92 guys ya. Dan peringkat saya naik dari 5 menuju ke peringkat keempat dari 26 siswa. Kelas 12 semester 1. Jadi di kelas 12 ini saya sudah harus mempersiapkan diri untuk mendaftar di universitas. Jadi waktu itu saya sudah mendaftar di 3 tempat universitas ya. Yang pertama itu di UGLIDA, kedua itu di Universitas Tarumanegara, dan yang ketiga adalah Universitas Multimedia Nusantara. Dan dari 3 itu yang saya pilih itu adalah Universitas Multimedia Nusantara. Alasan saya memilih UMN nanti saya akan bikin di video berikutnya, sekaligus saya mengajak kalian tur ke UMN langsung ya, ketika saya lagi ada perkuliahan langsung ya. Nanti saya akan ceritakan semuanya lah gitu, dari alasan saya memilih itu, kemudian beasiswanya berapa, sampai ke turnya nanti saya akan jelasin nanti di video berikutnya. Langsung aja nih, kelas 12 semester pertama, Agama 9997, PKN 99, Bahasa Indonesia 8685, Bahasa Inggris 9180, Matematika 84, Fisika 7785, Biologi 9085, Kimia 7980, Sejarah 95, Seni Budaya 77, PJOK 9884, TIK 9787, Mandarin 9886, dan Jurnalistik 82. Nah, di sini jurnalistik itu kita belajar menyusun teks, laporan wawancara, kemudian juga kita belajar membuat mading, kemudian juga kita bikin menyusun karya kreatif lainnya dan sebagainya. Macam-macam lah kalau kita bikin karya jurnalistik itu ya. Kelas 12 semester 2, Pendidikan Agama 9897, PKN 94, Bahasa Indonesia 8888, Bahasa Inggris 8782, Matematika 77, Fisika 7885, Biologi 7683, Kimia 7885, Sejarah 90, Seni Budaya 79, PJOK 8983, TIK 9087, Bahasa Mandarin 9591, dan Jurnalistik 84. Nah, di Jurnalistik semester 2 ini saya belajar buat sebuah artikel tanpa melakukan plagiarisme. Karena di situ sudah ada pasal-pasalnya kalau terkena plagiarisme pasti yang pertama adalah drop out dari sekolah, ya, kemudian pencabutan status gitu ya sebagai siswa atau mahasiswa gitu ya. Ini karena di situ ada pasal-pasalnya, wah kalau pelanggar ini hukumannya sangat berat banget guys ya. Nah, itu adalah raport dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nah, jadi sering banget ada yang bertanya ke saya ya, jadi bagaimana saya harus mengatur waktu supaya nilai saya itu lebih baik ya. Jadi dari pengalaman saya, jadi saya harus membagi waktu antara saya belajar, mengerjakan tugas, dan juga bermain. Kita harus pentingkan dulu adalah belajar, karena belajar itu sangat penting banget ya buat otak dan juga akal kita. Kemudian juga setiap kali kalau ada ulangan saya belajar poin-poin pentingnya saja. Saya belajarnya itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujiannya dimulai supaya itu mendapatkan hasil yang memuaskan ya teman-teman ya. Oke, thank you so much for watching this video. Semoga ini bisa bermanfaat banget dan juga menginspirasi buat teman-teman kita semuanya. Oke, jangan lupa selalu untuk subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi baru dari saya. Kemudian juga like, comment, dan share video ini ke teman-teman Anda. Thank you so much for watching this video ya. Kita akan ketemu di video berikutnya. See you.